Tabe, no apa kareba komiu. Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Saat ini, Anda menyaksikan berita Slow Setengah bersama saya, Aling Talamoa. Sejumlah informasi teraktual dan menarik telah kami siapkan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. 3 warga Toli-Toli terluka akibat ledakan bom ikan. Mantan Ketua Partai Hanura Kabupaten Toli-Toli ditahan karena kasus korupsi dana hibah. Harga cabai melonjak di Kota Palu selama 2 pekan terakhir. Tiga warga terluka akibat ledakan bom ikan di sebuah rumah di Desa Ogogili, Kecamatan Dondo, Kabupaten Toli-Toli, Senin pagi. Ketiga korban yang mengalami luka serius kini dirawat intensif di 2 rumah berbeda di Kabupaten Toli-Toli. Insiden ini terjadi saat ketiga korban sedang meracik bom ikan di Dusun Toping, Desa Ogogili, Kecamatan Dondo. Diduga ada gesekan serbuk korek api sehingga menimbulkan percikan api dan memicu terjadinya ledakan. Akibatnya, 3 warga diketahui berinisial J, F, dan R menjadi korban. Diduga meledaknya racikan bom ikan ini terjadi karena adanya gesekan daripada serbuk korek api yang menimbulkan api, kemudian terjadi ledakan. Saat ini kepolisian Polsek Dondo dibantu dengan tim Subden Gegana Satbrimob Polda Sulawesi Tengah sementara melakukan olah TKP dan sekaligus mengamankan barang bukti yang ada di TKP. Ketiga warga yang terkena ledakan bom ini langsung dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan medis. Sementara itu, polisi yang menerima laporan langsung turun tangan dan melakukan olah tempat kejadian perkara. Hingga Rabu siang, ketiga korban yang mengalami luka serius masih menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Jubaida Bantilan, Toli-Toli. Pergelangan tangan korban J bahkan putus terkena bom. Syamsuddin Tobone melaporkan dari Toli-Toli. Tim penyidik Kejaksaan Negeri Toli-Toli menahan mantan Ketua Partai Hanura Kabupaten Toli-Toli Agustinus Dwi Dopo. Ia ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi dana hibah tahun 2022 hingga 2024. Penahanan Agustinus berdasarkan hasil penyidikan selama 2 bulan oleh tim penyidik tindak pidana khusus Kejaksaan Negeri Toli-Toli. Sebanyak 15 saksi telah diperiksa dan dimintai keterangan terkait penggunaan dana hibah Partai Hanura selama 3 tahun. Modus yang digunakan tersangka yakni menggunakan dana hibah tersebut tanpa memiliki dokumen pertanggungjawaban, sehingga teredikasi dana tersebut dikorupsi. Dan kerugian negara dari hasil perhitungan ahli sebesar 60 juta. Itu yang harus dijelaskan. Kemudian saksi yang sudah diperiksa ada lebih dari 15 orang untuk perkara hibah. Berdasarkan hasil audit, perhitungan dari Inspektorat Kabupaten Toli-Toli yang diterima penyidik ditemukan kerugian negara mencapai 60 juta rupiah dari total bantuan dana hibah senilai 89 juta rupiah. Kini tersangka untuk sementara dititip di Lembaga Permasyarakatan kelas 2B Toli-Toli selama 20 hari ke depan. Sebelum dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Kota Palu untuk disidangkan.
Syamsuddin Tobone melaporkan dari Toli-Toli. Belasan massa yang menamakan diri Fraksi Bersih-Bersih Sulawesi Tengah berunjuk rasa di depan kantor Gubernur Sulawesi Tengah Rabu pagi. Mereka menuntut pencabutan izin tambang batu gamping yang dinilai marak di wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan. Berbekal spanduk dan selebaran, massa mendatangi kantor Gubernur Sulawesi Tengah untuk menyampaikan tuntutannya. Unjuk rasa ini dihadiri masyarakat Desa Lelang Matamaling, Kecamatan Buko Selatan, Kabupaten Banggai Kepulauan. Berdasarkan data yang diperoleh pengunjuk rasa, terdapat total 45 izin tambang batu gamping di wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan. Adanya tambang tersebut dinilai mengancam ekosistem Laut Banggai yang sampai saat ini menjadi sumber mata pencaharian penduduk setempat. Banggai Kepulauan itu satu wilayah yang merupakan ekosistem kars. 97% wilayahnya adalah wilayah kawasan kars. Yang kedua, di Banggai Kepulauan itu adalah pulau yang ketika daratannya ditambang, wilayah lautnya akan terganggu. Nah, yang ketiga, wilayah Banggai Kepulauan itu adalah wilayah-wilayah konservasi laut, tempat di mana ikan besar berada. Kemudian wilayah itu juga menjadi penghasil laut terbesar di Sulawesi Tengah. Sehingga ketika ini ditambang, wilayah-wilayah tersebut berpotensi akan rusak. Menanggapi tuntutan ini, staf ahli Gubernur Sulawesi Tengah Ihsan Basir bertemu pengunjuk rasa dan melakukan rapat dengar pendapat. Tuntutan massa diterima dan akan disampaikan kepada Gubernur Sulawesi Tengah untuk ditindaklanjuti. Dan setelah ini saya dan Pak Asisten 3 insya Allah akan sampaikan ke Bapak Gubernur tentang keluhan masyarakat dan masukan-masukan mereka. Ini mereka berikan juga studi, jadi bukan cuma sekedar ini, tapi ada juga potensi kerugian yang mungkin akan timbul dari tambang. Usai rapat bersama pihak pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, massa kemudian melanjutkan aksinya ke kantor DPRD Sulteng. Mereka membeberkan adanya 45 izin tambang gamping di wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan. Syahrul Cahya melaporkan dari Palu.